Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Srikis Untari, SPD MM, dari Kepala Sekolah SD Negeri Margorjo 1 403 Surabaya. Dalam paradigma pembelajaran era new normal, dikenal sebuah konsep baru yang bernama pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi juga sangat berkaitan dengan filosofi yang sudah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan sistem AMO. Guru harus dapat menuntun muridnya untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai guru dan peran guru yang sangat penting adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan menciptakan pembelajaran yang memfasilitasi semua karakteristik peserta didik. Sebagai pemimpin pembelajaran yang ada di SD Margorjo 1 403 Surabaya, saya mengharapkan seluruh guru-guru kami dapat mengaktualisasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya sudah lama kita lakukan. Namun para guru kami tidak tahu cara menamainya dari pembelajaran yang mereka lakukan, dan tidak tahu cara memperlakukan peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Para guru kami yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya hanya sebagian, dan ini hanya beberapa orang guru saja. Itu pun dilakukan dalam pembelajaran kokurikuler, utamanya dalam pembimbingan anak-anak dalam menentukan proyek lingkungan hidup yang ada di SD Margorjo 1. Proyek lingkungan yang dipilih oleh anak-anak sendiri, dipandu oleh hanya beberapa orang guru saja, dan belum ada kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan pihak sekolah. Dan ini adalah salah satu kendala sekolah kami belum bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal. Anak yang mengikuti pembelajaran kokurikuler dalam pemilihan proyek lingkungan hidup itu pun juga hanya sebagian kecil saja, sehingga belum seluruh anak-anak yang ada di SD Margorjo 1 menikmati atau mengalami pembelajaran berdiferensiasi. Ketika sudah melaksanakan kurikulum merdeka dan sebagai salah satu sekolah penggerak yang ada di kota Surabaya, tentunya saya ingin memperbaiki strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh sebab itu, saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah akan menerapkan pembimbingan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler dengan strategi vianestik. Strategi vianestik adalah kepanjangan dari visual,
auditorial, dan kinestetik. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan melalui strategi Vianestik adalah ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu saya bersama tim diferensiasi yang ada di Margorejo 1 akan membentuk perencanaan program. Sebagai langkah yang kedua yaitu tahap pelaksanaan yang meliputi kegiatan in-house training yang sudah kami lakukan melalui kegiatan implementasi kurikulum Merdeka. Berikutnya dapat dilakukan melalui kegiatan tutor teman sebaya, per jenjang, dan di dalam kegiatan kelompok kerja guru di sekolah. Berikutnya dapat juga dilakukan melalui kegiatan observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dan kegiatan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, serta terakhir aksi nyata dari strategi Vianestik dapat dilihat dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas masing-masing. Aksi nyata yang dapat dilakukan oleh Ibu dan Bapak guru di dalam kelas yang pertama dapat dilakukan melalui tes diagnostik berdasarkan modalitas belajar siswa melalui strategi Vianestik. Dari hasil pemetaan tes diagnostik tersebut, maka dapat dijadikan oleh Ibu dan Bapak guru dalam menyusun modul ajar, dalam menentukan metode, dan dalam menentukan strategi pembelajaran yang cukup variatif. Hasil dari penerapan strategi Vianestik adalah yang pertama, Ibu dan Bapak guru dapat menyusun modul ajar asesmen yang berdiferensiasi. Yang kedua, terjalinnya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua siswa, serta siswa yang baik di dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, murid dapat terlayani dengan baik, baik itu murid yang cepat belajar maupun murid yang lambat belajar. Langkah yang ketiga yaitu tim yang ada di SD Margorejo 1 melaksanakan kegiatan refleksi yang berkaitan dengan strategi Vianestik melalui forum diskusi guru, dan ini kami lakukan secara rutin setiap 1 minggu sekali. Yang kemudian harapan kami semuanya akan kami tuangkan di dalam kegiatan Sekolai Arek Suroma. A. Aman, R. Rekreatif, E. Edukatif, dan K. Kegotong royongan. Itu adalah harapan kami ke depan. Faktor keberhasilan strategi Vianestik di kelas dapat membantu saya untuk lebih mudah menentukan metode, strategi, dan asesmen berdasarkan modalitas belajar murid. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi Vianestik pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SD Margorejo 1 dapat terlaksana dengan baik ketika ada dukungan dari kepala sekolah, guru, serta orang tua dan sarana prasarana yang mendukung sehingga terjalin learning community yang baik. Dan harapan saya sebagai pemimpin pembelajaran di Margorejo 1, praktek baik yang sudah saya lakukan dapat didiseminasi oleh sekolah-sekolah sekitar Margorejo 1 dan menjadi role model bagi lembaga pendidikan yang lain. Akhir kata, bunga mawar, bunga selasih, tumbuh indah di taman hati. Apresiasi KSPS sangat inspiratif, membuat kita kreatif dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.